lihat. Semua itu bertuhan. Ya. Nurkah, zatkah, batinkah, semua bertuhan itu, sampai kepada sifat dan tingkat lakunya sendiri. Semua bertuhan. Dan mana pentajalian tingkatan-tingkatan ketuhanan itu, sehingga semuanya Robbil Alamin, meliputi sekalian alam, sampai kepada sekecil-kecilnya, yaitu hewan. Dan semuanya alam ini. Inilah yang dimaksud. Aku tempatkan sebuah alam di antara dua alam. Hakikatnya, di alam dia tempatkan, ya, wama bainahuma, di antara keduanya. Allah menempatkan sebuah wujud batin yang bernama manusia, bersifat alam. Bukan bersifat diri, tapi bersifat alam. Ini yang pernah kita sampaikan, yang disebut dengan sebuah alam, al-qasah. Ya. Al-qahan, yaitu alam jasmani, yang bisa diajak bicara, ya. Dia bisa disentuh, dan dia hidup, dia mendengar, dia bisa berkata. Nah, itu alam. Yang mana alam itu terbuat dari kekuasaan dan kebesaran lam jalalah, sebuah alam sifat, yang mana tingkah lakunya disebut dengan hamzah. Nah, begitu juga sebaliknya. Keberadaan disebut dengan diri rahasia atau wujud alam rahasia. Alif yang bersifat aftar. Jadi bagaimana bisa kita mengetahui kekuatan dan kekuasaan dalam menjalankan ketuhanannya, sahabat beriman? Baik sahabat beriman, ya. Di sini kita akan coba membukakan tabirnya. Pertama, ya, kita harus tahu, di antara semua yang disampaikan tadi, bait yang berkodat alam semesta, ya, alam semesta ini atau kita sebut dengan alam mulki, ya, ini alam mulki, baik itu alam malakut, ya, yang serba roib, yang serba tidak kelihatan, ya, di situ ada ruh, ada hayat, ada sifat-sifat, di situ semua tidak kelihatan. Nah, itu zahirnya alam, goibnya alam. Alam malakut, alam kalau kita dalam bahasa umumnya alam goib, ya, tapi kalau tidak kelihatan itu raib. Nah, tapi sering disebut kita alam goib, karena kita sudah umum, ya, goib itu tidak kelihatan. Nah, ini menjadi suatu kehidupan, ya, bagi alam manusia. Dengan adanya titik temu dari semua alam tadi, yaitu sumber kehidupan. Makanya kalau kita menyebut alam malakut, ya tidak usah lagi keluar dari luar diri kita. Ya, mana yang alam malakut dalam diri kita, mana yang alam jabarut di dalam diri kita. Ya, semua itu yaitu sebuah kekuatan, ya, batin Allah dalam mengatur segala makhluk dan alam yang kita sebut tadi. Dengan perantara apa? Dengan perantara tiga keinsanan. Alam yang kita sebut alam dunia atau alam nyata. Nah, itu terbuat dari batinnya Allah yang disebut batinia. Ya, disebut dengan batinia. Batinia ini tingkatannya, derajatnya adalah insania. Dia sebuah makhluk alam, ya. Nah, dia kasat mata. Nah, itu adalah Allah makhluk, yang mana dia bisa berbicara dengan Allah, tetapi tidak bisa bicara dengan makhluk. Nah, itu disebut dengan insania.
Insania siapa? Insanianya Allah. Yang kedua disebut dengan malakut atau ruh. Ini tingkat alamnya. Kodratnya adalah insani. Tadi insania. Ini insani. Ya, insani adalah insan yang hidup dan dihidupkan. Sudah dua insan tuh. Dia berhubungan dengan yang nyata. Insania berhubungan dengan yang hidup, tapi tidak terlihat. Itu insani. Ya. Yang ketiga, keinsanan Allah sendiri disebut dengan insanu. Ya, insanu. Insanu adalah sebuah batin Allah yang diwujudkan dalam bentuk tubuh batin yang berbentuk seperti tubuh batin tapi memiliki batin diri. Ini yang dikatakan alam manusia. Manusia adalah alam batin, ya, alam sifat, tempat Allah bertajalli menjalankan kekuatan dan kekuasaannya dengan mempercayai sebuah batin tunggal bernama domir. Domir ini sering disebut kita iksan, ya, iksan. Ada i, ada h, ya. Lepas itu ada k, bukan i sama k, tapi ada i sama h, ihsan, ya, karena dia zat. Ya, dari insan-insan yang tiga tadi, sahabat beriman, disebutlah pemimpin, ya, seluruh insan tadi. Mulai dari insania, insani, dan insanu dipimpin oleh iksan, yaitu diri rahasia. Ya, iksan, ihdina siratal mustaqim, sering disebut di ihdina, ya, iksan. Ini juga sering disebut di ihram, ya, pakai ih semua. Mana yang ih? Kenapa sehingga terjadi ih? Itulah ilah, kepanjangan dari ilah, ya. Alif awal akhir huruf h, ya, diawali huruf i, dibaca ih. Kalau kepanjangannya dia ilah, makanya disebut ihram, ihsan, ya, ihdina. Itu yang diri rahasia tuh. Ya, makanya sahabat beriman, indah sekali susunan-susunan yang diciptakan oleh Allah ini. Dia utus sifat ketuhanannya yang akan melakukan dengan dia, artinya kehendaki, di dalam melaksanakan untuk menikmati ketuhanannya. Dan dia bernama diri rahasia itu dengan panggilan Allah, ya, alif lam lam ha. Makanya tiga panggilan tadi diberi nama, yaitu insania, dipanggil dengan asma. Makanya kita semua yang nyata ini dipanggil dengan asma, ya. Kita semua dipanggil dengan asma. Yang kedua, insani, yang hidup, dipanggil dengan ismi. Itu kodratnya disebut dengan ismi, ya. Dan yang terakhir, inilah yang memimpin semua yang disebut dengan batin atau domir, ya. Dan insanu adalah martabat diri, ya, sifat yang tak berasal dari langit dan bumi, ya. Jadi tiga derajat dan martabat, ya, sahabat beriman, keinsanan Allah tadi kita sudah paham, ya, baik dalam bentuk kekuasaan, kekuatan, dan kebesaran, maka dipimpin diri ihsan, ya. Jadi kita sudah paham bagaimana tentang tataan penciptaan kekuatan, ya, kekuasaan, kekuatan, dan kebesaran. Mana yang kekuasaan terhadap diri kita tuh, ya, mana yang ilahin nas tuh, mana yang kekuatan itu, raja manusia itu mana, yang Rabbin nas itu pada diri kita. Lalu mana kebesaran Allah itu, yang akbar itu? Bukankah di dalam azan itu dia memanggil tiga itu? Kekuasaan, kekuatan, dan kebesaran. Allahu Akbaru. Ya, Akbaru itu ada tiga potensi di dalam Akbaru itu. Ya, inilah ruhani, inilah rabani, inilah nurani. Ya, itulah martabatnya dia. Ya.
bentuk kekuasaan, kekuatan, dan kebesaran. Makanya saat kita mengangkat kedua tangan kita, takbir, Allahu Akbar, kita perlihatkan semua diri kita tuh. Ya, perlihatkan semua kebesarannya. Ya, jadi ada insani, insanu, ya, dan insan. 3 derajat martabat Allah dalam kekuasaan, kekuatan, dan kebesaran, semua dipimpin oleh ihsan. Dipimpin oleh diri ihsan. Ya. Nah, ihdinas siratal mustaqim, ihsan. Nah, itu yang pimpin tuh. Karena dia yang membawa jalan yang lurus tadi. Ya. Kalau kita paham yang 3 martabat ini, ya. Ya. Kalau kita paham 3 insan bertuhan. Nah, makanya Allah katakan dia menempatkan sesuatu di antara keduanya. Ya, ada Robil Alaminnya, ada Ilahinasnya. Nah, makanya kalau kita hanya menempatkan diri kita dalam ibadah hanya sebagai Ilahinas, lalu mana yang dikatakan artinya di antara keduanya tadi? Ya, bukan cuma langit dan bumi. Ya, tapi dari timur ke barat, dari selatan ke utara, dari belakang ke depan, dari kiri ke kanan. Kita harus mendirikan yang keduanya. Ya, mungkin saja kita mampu bertuhan, tapi apakah di situ sudah ada hamba? Nah, inilah yang tadi saya katakan, kebesaran, kekuatan, kekuasaan. Yang mana yang kebesaran, mana yang kekuasaan, mana yang ketuhanan, mana yang kekuasaan, kekuatan, dan kebesaran. Nah, mana yang diri hamba itu? Mana diri hamba, mana diri Tuhan, mana diri yang bersaksi itu? Ya, bukan 3 in 1, bukan 3 menuju yang 1, ya. Tapi bagaimana 3 ini dalam satu kodrat yang harus kita alami, kita harus rasakan, kita harus alami, rasakan, dan berhubungan. Ya, jangan-jangan kita sholat mungkin tidak memiliki keduanya, mana Tuhan, mana yang disembah, dan mana yang menyembah. Ini saya sengaja ulang-ulang, sahabat beriman, ya, biar kita lebih paham. Ya, karena harus benar-benar sampai kepada dirinya, ya. Harus sampai benar-benar kepada dirinya. Tidak bisa sampai kita kepada nurnya, ya. Tidak sampai bisa kita hanya sampai kepada zatnya. Tidak bisa kita sampai kepada dirinya, ya. Nah, ya, atau dirinya itu yang mana? Nah, dirinya itu kan yang hayat itu. Makanya man arofa nafsahu, ya, nafsahu man aro. Di situ ada roh, arofa, di situ ada fa, batin. Roh itu menjalankan. Ya. Man arofa nafsahu, nafs, diri, hu, aku, naf, ya, hidupku. Tapi belum kita menemukan diri kita yang sebenarnya tadi yang mana? Man arofa nafsahu faqad aroha rabbahu. Itu masih Robil Alaminnya, masih kita mengenal kekuasaannya. Ya, sebagai rahmatan fil alamin, terjadinya alam semesta tadi. Tapi bagaimana juga Allah mengajak kita di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sesungguhnya benar-benar takwa. Sudah bertakwa disuruh pula bertakwa. Sudah beriman disuruh pula bertakwa. Makanya jangan ilmu kita sampai ke sebatas iman. Ya, ilmu kita jangan sampai sebatas iman. Ya, jangan pula sampai sebatas takwa. Tapi bagaimana betul-betul takwa biar kamu itu mati secara Islam, bukan secara agama Islam. Ya, meninggal secara Islam. Siapa yang meninggal secara mana yang dikatakan beragama Islam? Ya. Nah, kalau masih man arofa itu masih Robil Alaminnya, masih kita mengenal, ya, kekuasaan terhadap dirinya. Nah, mana kekuasaan? Mana alam yang dikuasai terhadap diri kita?
dia mampu menggerakkan alam itu, dia mampu menghendaki alam itu. Tapi di situ ada yang berkeinginan, ya, ada yang berkeinginan, ada yang menyaksikan. Nah, begitupun dalam sholat, ya, ada hamba, ada Tuhan. Ya, jangan sama-sama Tuhan, ya, nanti kafir kita. Tuhan nyembah Tuhan, ya. Nah, jangan sama-sama juga hamba, kafir juga kita. Masa hamba nyembah nggak ada Tuhan, ya. Nah, ini yang dikatakan di antara keduanya, ya. Sesungguhnya manusia itu kutempatkan dalam dua alam. Nah, paham kan? Berarti ada hamba di situ, ada Tuhan di situ. Inilah terjadinya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah, makanya kita ditempatkan di sesuatu di antara keduanya itu. Makanya dikatakan jaulallahu insana, ya, ala tawasin baina alal mulbi wa syahada wa baina fil malakut. Bahwasanya manusia itu adalah alam yang aku tempatkan di antara dua alam. Nah, gitu ya. Nah, ya, ada yang zohir, ada yang tiada, dan ada yang ada, ya, ada yang ada, ada yang tiada tuh, ya. Nah, mana yang Rabbil Alamin itu, mana yang ilah yang menjadikan ada itu, mana yang menjadikan sesuatu yang ada itu, ya. Nah, itulah susunan-susunan, ya, 3 insan kita dalam bertuhan. Ada insani, insanu, dan insan. Ya, makanya di sini dikatakan perjalanan keinsanan, ya, perjalanan keinsanan Allah. Nah, begitulah Allah, sahabat beriman, dia menyusunkan tentang kekuatannya tadi, kebesaran tadi, kekuasaannya tadi terhadap manusia. Makanya yang dipanggil itu insania. Nah, ini kita semua dipanggil dengan asma. Asma itu sifatnya dia nyata. Makanya wajar kalau kita mengatakan, artinya kita mengatakan alif lam lam ha itu adalah nama, ya. Karena di mana-mana kamu memandang di situ wajah-wajahnya Allah, berarti dia dalam potensi nama, ya. Semua dipanggil dengan nama, ya. Karena Allah sudah bermaksud dalam Al-Quran, di mana kamu memandang di situ wajah-wajah Allah, berarti semua Allah itu namanya, ya. Karena Allah itu bukan Tuhan, namanya Tuhan, ya. Makanya Allah turunkan namanya yang disahkan oleh dirinya untuk dikaji oleh manusia, ya, bukan untuk disembah, bukan untuk diakui. Allah turunkan, sengaja menurunkan namanya itu untuk dikenal, ya, untuk orang kaji lewat itu, ya. Makanya dikatakan Asmaul Husna, ya. Kita bagaimana dulu harus mencapai husnanya. Nanti kita sudah mencapai husnanya, baru kita dipertemukan oleh namanya, sehingga namanya, kalau kita ingin lagi mengenal namanya lebih dalam, lama-lama kan nama ini kan tenggelam, ya, atau dia katakan Allah itu goib, ya, tenggelam. Berarti kita harus menukil kembali asal usul kejadian diri kita, ya. Kan kita mau berjalan kembali ini, ya. Makanya Allah katakan tadi, ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, sesungguhnya bertakwa, ya. Berarti harus di atas iman, ya. Berarti harus kita jangan sering di kontes-kontes lingkaran agama, ya. Itu iman, itu akal, ya. Kita harus memiliki potensi diri kita untuk memahami ilmu, ya, biar pemahaman itu merujuk kepada diri kita, untuk satu jalan kebenaran, ya, untuk menuju kepada Allah itu. Berarti kalau kita kembali, berarti harus kita menukil untuk kita kembali itu, kita melihat sejarah-sejarah kita dulu, dari mana asal kita sebenarnya.
ya. Kita menukil. Kita ini kan tidak mau ke sana terus kan? Kita tidak, artinya kita tidak terus ke depan, kita kembali. Ya, kita kembali untuk mencapai kesadaran. Ya, untuk bilangnya mau jumpa Allah, bilangnya mau kenal Allah. Ya kembali. Nah, berarti kalau kita kembali harus kita menukil dari, kita menukil sebenarnya dari mana di asal usul diri kita itu. Bukankah diri kita itu yang kosong? Bukankah diri kita itu yang tiada? Ya, itu diri kita tuh yang tiada tuh. Makanya yang tiada itu dipasangkan mata, ya, dipasangkan pendengaran, dipasangkan kodat iradat samar basar kalam hayat oleh Allah, sehingga dia mampu terlihat. Ya. Sehingga dia mampu terlihat itu. Kan tadi kita mulanya kosong ya. Dipasangkan mata, ya, dipasangkan mata belum tentu melihat. Ya, tapi karena ada yang kosong itu. Ada yang kosong itu, ya, dia pasangkan telinga tapi belum tentu dia mendengar. Yang mendengar itu yang di dalam itu. Berarti yang ada ini dari ketiadaan itu. Makanya kita ini, bukan kita ini ya, diri, ya, diri. Makanya kajian ini tidak bisa kita menempatkan kata diri kita, ya. Diri itu bukan diri kita ini. Ya, hati-hati memperjamakan pemahaman ya. Nanti kafir kita. Ya. Kalau kita selalu mentujukan kepada diri kita yang nampak ini, itu kita kafir. Kita seakan-akan kita mengkaji diri kita. Tapi kalau yang dimaksud dengan diri itu yang hidup itu dirimu enggak, bukan dirimu itu. Ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu dia tidak, yang dikatakan diri itu yang nafsi itu, yang hidup itu diri. Bukan dirimu yang nampak itu diri palsu. Itu cuma pembungkus doang, tapi semuanya yang meliputi di dalam dirimu yang kosong tadi. Itulah asal usul kejadian manusia. Sesungguhnya manusia itu belum kelihatan tapi sudah ada, ya. Itu dirimu yang kosong. Makanya kalau kita sering menukil kembali mengingat masa lalu kita, ya harus kita leburkan yang sifat keakuan ini dalam kekosongan tadi. Ya, itu diri. Ya. Padahal mereka tidak tahu konsepnya tentang diri. Makanya saya selalu ulang-ulang di sini, kalau saya mengatakan diri, jangan kita selalu menempatkan kita. Ya. Yang kelihatan itu alam. Ya, itu yang kelihatan itu alam. Yang kelihatan itu pembungkus. Itu yang asli tuh, yang di foto saya tuh, itu yang asli tuh. Itu yang asli tuh, yang di foto saya tuh. Kalau yang nampak itu yang berkulit berdaging itu pembungkus. Itu alam. Ya, dia tanah, ya, tanah dari dia, api dari dia, angin dari dia, ya, pokoknya segala alam semesta dari dia. Itu alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Paham ya? Itu gara-gara yang kelihatan itu, ya, yang ada berdaging itu, yang berkulit itu, yang bertulang itu, itu yang membuat alam semesta itu ada tuh. Ya. Makanya yang dikatakan itu adalah zat kunal. Zat kunal. Ya, kalau kita berbicara tentang zat,
Zat kunah mana yang zat kunahnya? Yang zat kunahnya itu yang menjadikan itu. Makanya kun fayakun. Sesungguhnya yang terjadi itu karena ada yang jadi. Itu yang dikatakan asal usul, ya, asal muasal. Untung itu yang dimaksud dirimu itu bukan dirimu yang nampak itu, ya, dirimu yang bergerak itu, yang mampu menggerakkan dirimu itu. Ya. Masya Allah. Nah itu kan yang tidak tidur, itu kan yang tidak apa namanya, yang tidak beranak, tidak diperanakan, tidak makan, tidak mandi. Nah, ya. Lalu mana yang ilahinas itu, yang penguasa itu. Nah, itulah yang berkeinginan. Ya, yang berkeinginan. Yang Robinas itu yang mana? Robinas itu yang mengerjakan keinginan, yang menyaksikan itu, yang mana? Yang menyaksikan itu yang kosong itu sudah. Berarti semua asalnya semua dipimpin oleh yang saya katakan tadi. Tiga keinsanan martabat Allah dipimpin oleh ihsan, ya. Ihsan ini yang mana? Itulah yang wujud kosong itu. Ya. Makanya dia sudah memberikan kita zat, ya. Dia sudah memberikan kita semuanya, dia sudah memberikan kita sir, tapi belum bergerak di situ kita, ya. Belum bergerak. Sudah sempurna tapi belum bergerak. Apa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah kutiupkan ruhku. Ya, kutiupkan ruhku maka tunduklah kamu kepadanya. Ya, kalau dalam apa penafsiran Al-Qur'an. Bukankah wujud itu dia bersaksi dirinya sendiri? Bukankah yang kosong itu bersaksi dirinya sendiri? Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, Engkaulah Tuhan kami ya Robku. Karena dia mau turun untuk memperjalankan dirinya di dunia. Kalau dia mau turun ke dunia, mesti pakai baju dong, pakai zohir, biar nampak dia. Ya. Jadi yang saya cuma meluruskan tentang diri ya. Jadi jangan kita menempatkan diri kita. Ya. Yang dikatakan diri itu yang hidup itu, yang mampu menggerakkan diri kita tuh. Itu diri. Ya. Kalau kita mengatakan dirinya manusia, aslinya manusia, yang itu diri aslinya manusia tuh. Ya. Diri aslinya manusia. Bisa juga kita mengatakan lalu hamba Allah yang diri kita yang sebenar-benarnya yang mana sih? Bisa juga kita mengatakan begitu, tapi jangan kita menempatkan diri kita. Ya, jangan kita menempatkan keakuan kita. Ya, makanya banyak orang salah paham. Ya, kamu itu yang Allah itu, kamu itu yang Allah, kamu itu yang Allah tuh. Ya, gitu. Ya, oh berarti sayangnya Allah. Nih salah paham nih. Ya, gitu. Tapi kalau kita mengatakan sebenarnya asal usul manusia itu yang mana sih? Yang kosong tadi. Ya, itu yang kosong tuh asal usul muasal manusia yang kosong itu. Ya, makanya yang kosong ini bagaimana dia bertajali atas perintah Tuhan tadi, dia bertajali dengan diri sendirinya, dia berproses. Ya, dia pasangkan dirinya apa namanya? Kodrat, iradat sama bahasa kalam hayat sampai dia kelihatan. Ya, jangan lagi kita menceritakan siapa yang pemiliknya, siapa yang menyuruh dia memasangkan. Ya, cukup itu aja kita yakini, ini iman. Ya, Al-Quran sudah menerangkan semua tentang di surat An-Nas. Ya, raja manusia dan penguasa manusia. Cukup sampai di situ. Tidak usah lagi kita melangkah. Ya, kenapa? Sudah diutuskan Rusulullahnya untuk kamu ikuti. Nah, itu yang kamu ikuti tuh. Ya, itu jalan yang lurus, itulah yang kamu ikuti ya. Makanya dia sengaja dia menurunkan rasulnya itu untuk kamu ikuti. Yang mana yang rasul itu? Yang wujud itu. Itu yang utusan Allah itu. Tidak ada yang mampu menyelamatkan manusia selain dirinya yang itu. Makanya kenali dia. Itu yang menyelamatkan kamu tuh.
Itu juga yang jadi saksi, itu juga yang jadi hamba, itu juga yang jadi penguasa manusia, itu juga yang dikatakan raja manusia. Bukankah kalau dia keluar dari tubuh, bukankah kita putus? Putus. Ya. Kalau dia keluar dari diri kita, ya nggak bakalan hidup, ya. Putus kita semua. Nah, itu yang dikatakan diri tuh. Ya. Jangan selalu kita menempatkan diri kita, ya. Kafir kita mengaku Allah nih. Makanya banyak orang yang memahamkan begini, tapi mereka tidak menjelaskan, sehingga yang mendengarkan ini, yang mendengarkan pemahaman ini, oh berarti diri saya ini Allah ya. Oh berarti diri saya ini Allah. Nah tuh. Kenapa? Mereka menganggap yang diri itu dirinya. Tapi yang dikatakan nafsahu, nafsu itu adalah artinya diri. Bukan dirimu. Bukan. Nah gitu ya. Nah, makanya kita kafir kalau kita ngaku diri kita Tuhan tuh. Nah, kalau kita sudah tahu, sudah paham, oh, yang menggerakkan saya ini adalah Dia. Yang mampu membuat saya melihat itu adalah Dia. Ya, kalau sudah paham di situ ya cukup diam. Ya, cukup diam, ya cukup kita bagaimana mengikuti, ya mengikuti mengikuti perintahnya, ya menjauhi larangannya. Cukup di situ aja. Yang penting kita sudah paham yang menggerakkan saya ini adalah Dia. Ya, makanya saya katakan, ya kita harus paham siapa yang memandang dan siapa yang dipandang. Ya, seharusnya yang berkehendak ini harus takluk kepada yang dipandang, yang memandang. Nah, ya. Kalau yang memandang sudah begini, ini harus kita takut. Takut dengan yang memandang, dan juga kehendak ini harus takut kepada kekuasaan tadi dikatakan Rabbil Alamin, bahwa kalau memang ini adalah kehendak Allah, itu juga harus takut. Ya, harus benar-benar takut. Terpeliharalah, ya terpeliharalah kita, artinya pandangan. Mampulah kita menyambungkan ma'rifat kita. Ya, sudah paham siapa yang memandang dan siapa yang dipandang. Ya. Berarti yang memandang menjaga sikap yang dipandang, ya. Yang dipandang harus menjaga sifat, harus menjaga kehendaknya sendiri. Ya. Kalau kita lagi mau berbuat kalau kita lagi mau berbuat kemungkaran, ya artinya kita berbuat maksiat, ya. Kita di situ takut dengan kehendak, ya takut dengan kehendak, karena di sini kita merasa kita dilihat. Yang memandang, ya sifat harus menjaga. Coba kalau bisa mute ya. Suaranya Mbak Melang betul. Kalau kita tahu dia begini, usahakan di mute, sahabat beriman, ya. Itu lower tuh ya. Jadi kalau kita sudah paham, ya kita harus takut kepada kehendak, ya. Takut kepada kehendak karena ada yang memandang di situ, ya. Berarti kita sudah paham senantiasa Allah itu senantiasa memandang kita, ya. Kita juga sudah paham yang menggerakkan kita adalah Tuhan itu sendiri. Jadi harus kita takut semua. Makanya manusia itu dosa kalau dia berbuat maksiat, karena dia membawa gerakan Allah di situ, ya. Mau mencuri itu gerakan Allah, ya semua itu gerakan Allah, ya semua. Ya mau berbuat apapun semua gerakan Allah. Ya cuma apa kata Allah? Ya tentunya kamu kan akan mati. Ya pasti ada balasannya. Kenapa harus dikasihkan balasan? Bukankah kamu itu diciptakan dengan sebaik-baiknya? Ya. Gitu. Bukankah kamu itu diciptakan dengan sebaik-baiknya? Diberikan pikiran, diberikan akal, ya. Ya, pikiran dan akal untuk kamu mampu membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Gitu ya. Begitu sahabat beriman.
Nah, ini yang namanya kita sudah al-zikri, ya, atau dikatakan tawaf ala tawaf, atau dikatakan sholatul doimun, ya, sholat yang tidak putus. Nah, ini yang diharapkan oleh Allah. Kalau kamu sudah selesai sholat, ya, nah, saat kamu duduk ingat Allah, baring ingat Allah, berdiri ingat Allah. Nah, ini yang dia maksudkan, ya, mengingat cara begini. Ya, selagi kita berbuat, selagi kita berkehendak, selagi kita bergerak, pahamlah siapa yang memandang. Nah, berarti kita harus takluk kepada gerakan itu, karena ada yang memandang. Ya, karena ada yang memandang, berarti kita harus takut kepada kehendak. Ya, nah, jangan kita membawa kehendak kita. Ya, kalau kita membawa kehendak kita, ya pasti berani berbuat, ya. Walaupun tuntutannya itu luar biasa, tetap berani. Makanya berpikirlah secara jernih, ya. Berpikirlah secara akal sehat untuk melakukan sesuatu tindakan kepada orang atau kepada perbuatan sesuatu atau apapun. Ya, harus kita berpikir panjang, berpikir secara akal sehat. Ya. Karena sekarang ini, masya Allah, ya, di akhir zaman ini, masya Allah, saya sampai merinding. Ya, nyawa manusia itu tidak ada lagi harganya. Ya, merinding saya kalau dengar tuh. Udah nggak ada harganya manusia, udah nggak ada harganya gitu. Nah, itu yang memang artinya, ya, itu yang artinya membuat kita bagaimana tidak berpikir, ya, berpikir panjang, ya. Tidak berpikir secara akal sehat, bagaimana ini nanti akibatnya. Tidak sampai di situ pikiran kita, sehingga sudah kita berbuat baru kita menyesal. Ya. Nah, inilah kerugian kita sebagai manusia. Karena tidak taat, tidak kita takut kepada yang melihat, dan tidak takut kepada, tidak tunduk kepada yang siapa yang sebenarnya berkehendak itu. Iya, jika ilmu ini diterima oleh hati yang lapang, maka akan paham untuk diterima. Ya, masya Allah, ya. Amin, Bang Muslim, amin. Ya, makanya kita senantiasa membukakan hati kita untuk Allah. Dijauhkan dari pikiran marah bahaya, ya, tindakan-tindakan yang anarkis. Ya, kadang-kadang saya itu, kalau saya sudah trauma kayaknya buka-buka Facebook tuh. Ya, buka-buka Facebook, namanya buka-buka TikTok terlalu lama, udah trauma. Kenapa? Masya Allah, ya, perbuatan manusia itu, ya. Masya Allah, bergetar hati saya. Ya. Jadi mudah-mudahan, amin ya Allah, berikan aku hati yang jernih, pikiran yang jernih, dijauhkan dengan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Kita senantiasa dekatkan diri kita dengan Allah, sahabat beriman. Kalau sudah penyakit batin itu, masya Allah, ya. Kalau kita sudah memiliki penyakit batin itu, ya, udah nggak mau tahu kita, ya. Mau manusia mau binatang itu langsung, aduh, ngeri sekali. Ya. Jadi bagaimana kita harus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, seakan-akan Allah itu memandang kita. Ya, tunduk kepada kehendak kita, tunduk kepada kehendaknya, sehingga kita tidak menciptakan kehendak sendiri untuk berbuat sesuatu perbuatan yang keji. Ya. Semua karena apa, sahabat beriman? Semua ada tuntunannya, semua ada ada azabnya, ya, ada pertanggungjawaban. Ya. Jangan kita berpikir secara saat ini aja, kita berpikir ke depan itu loh. Ya, semua kan kita ini akan kembali, gitu. Ya. Baik. Tapi kalau memang sudah dirasakan di dunia kayak gimana tuh? Nah, itu basar tuh.
ya, memandang secara ainul basiro, itu dia sudah memandang secara kebenaran, ya, bahwa dia hidup itu karena ada yang dia pandang tadi, Muhammad. Mana aras bagi diri kita? Ya, aras itu kekuasaan, ya, kekuasaan. Mana kekuasaan dalam diri kita? Nah, itu yang berkuasa dalam diri kita tuh, yang mampu mematikan, yang mampu juga menghidupkan manusia. Nah, di situ ada Muhammad. Ya, kalau ini tidak berbicara hakikat, ya. Nah, Muhammad ini yang mana? Itu sifatnya. Ya, sifatnya Allah itu sendiri. Nah, makanya pas mulutnya terbentuk, nah, di situ dia kalam, dia bersin. Nah, makanya dia mengatakan alhamdulillahi robbil alamin, karena dia lihat Muhammad. Nah, itulah rahmatan fil alamin, sehingga alamnya ini sempurna. Tubuhnya ini, zahirnya ini sempurna. Nah, itu rahmatan fil alamin, itulah alam bagi diri kita. Ya, tapi alam ini, bagaimana alam ini dia lihat di dalam itu ada aras. Ya, ada kekuasaan tadi. Kekuasaan dalam diri kita itu. Mana yang kekuasaan? Nah, itulah yang mampu menghidupkan kita itu. Ya. Nah, yang mampu membuat kita bergerak itu yang mana? Nah, itulah Muhammad, sifat kodrat iradat samar basar kalam. Nah, itu alam semua tuh. Ya, itu nur semua tuh. Ya, kodrat iradat samar itu nur semua. Ya, bukan ruh ya, itu nur. Nah, itu dia kekuasaannya, atau dikatakan Robbil alamin. Itu kekuasaan terhadap dirinya, sehingga ini alamnya ini mampu bergerak, ya, dengan kekuasaan dirinya. Nah, tapi kekuasaan itu tentunya dengan kehendak kekuasaan tadi, yang mana yang berkehendak tadi dalam diri kita. Ya, kalau kita contohnya kalau kita makan, tiba-tiba muncul sendiri ya dalam diri kita tuh pengen mau makan. Nah, itu dia yang berkehendak tuh, dia yang pengen. Ya, nah, tinggal yang kekuasaannya ini, yang Robbil alaminnya ini, alamnya ini ngikut dia. Oh, ambil piring. Ya, ini artinya itu yang salah satu contoh pentajalian. Ya, pentajalian. Salah satu contoh pentajalian. Contoh-contoh yang kecil-kecil itu. Kalau kita lagi memakai baju, ya tentu sudah ada keinginan. Oh, saya mau memakai baju. Ah, itu dia yang berkeinginan. Dia yang berkeinginan. Dia senantiasa dia memerintahkan kehambaannya nih. Ya, dia memerintahkan gerakannya, dia memerintahkan sifatnya nih. Ya, kamu pakai baju, dia pakai dia. Nah, itulah kehambaan, itu juga ketuhanan bagi dirinya. Nah, makanya saat kita sholat, nah, dia nyuruh kita, tunduk kamu. Nah, ya, kita tunduk. Makanya sahabat beriman, kalau kita sholat dengan keinginan dia semata, kita itu seakan-akan ditundukkan, disujudkan, dirukukan, diberdirikan. Enak. Tapi kalau dengan kehendak kita sendiri, ya nggak bisa, ya nggak enak. Makin lama sholatnya makin, mau pengen cepat. Mau cepat selesai. Mungkin film Korea mau mulai, film India mau mulai. Tapi dengan keinginannya sendiri, dengan kehendaknya dia sendiri, Masya Allah, nikmat sekali. Ya. Nah, begitupun juga kita menolong seseorang, ya, membantu tenaga mungkin, ya. Kalau hanya sekedar pamer, nggak usah. Tapi bagaimana kehendak itu, keinginan itu muncul dari dalam hati nurani untuk kita membantu. Enak kita. Makanya kalau kita kerja tuh ya, kalau kita fokus, ya fokus dalam kenikmatan kerja, nggak bakalan capek. Ya, tapi kalau kita fokus di susahnya kerja, itu kita bakalan capek, ribet banget. Ribet. Iya, tapi coba kamu nikmati pekerjaan kamu, pasti akan enak. Ya. Nah, begitupun juga sholat, kalau kita nikmati enak-enak, pasti akan enak, jalan dengan enak. Kenapa? Keinginannya itu. Ya, gitu sahabat beriman ya. Nah, itu kan dia senantiasa memberitahu kamu ya. Dia selalu memerintahkan kamu tuh.
apapun yang dia lihat tuh ya. Lihat orang lagi mogok di jalan, mungkin nggak ada bensin. Itu dalam hati kita itu dia ini pandangan ini dia ngomong pandangan ini. Kamu bantu dia. Arasnya ini ngomong dia, aras nih, basar ini. Kamu bantuin dia lagi dorong tuh, susah kasihan. Cuma karena di situ kita yang memelihara, manusia yang memelihara kehendak itu, manusia yang memelihara keinginan itu, ya hilanglah apa yang dikatakan tadi, tidak, ya hilanglah apa yang niat tadi udah hilang, nggak ada, ya lewat aja gitu, tanpa peduli gitu. Ya, kalau keinginan itu kita yang pelihara, kalau kehendak itu manusia yang pelihara, ya. Ini walaupun juga dorong setengah mati, nggak bakalan dia nolong gitu. Ya dibiarin aja gitu. Katanya orang Jakarta bilang lolo gue gitu. Ya, mampu sana lo, rasain lo. Karena itu manusia. Ya, jadi berbahaya keakuan itu ya, Masya Allah. Padahal modalnya cuma bantu doang, ya. Padahal modalnya cuma bantu doang. Kenapa Bang Sutris? Ya kayak bunda suka nyukurin aku itu Bang. Itu hanya perasaan saja. Dia mau kabur hamba, tapi nggak bisa, masih biar nggak jauh-jauh harusnya katanya. Dia mau kabur tapi tak sini. Anak kecil bunda, itu bener dia pakai jilbab. Itu ikut terus. Lanjut dulu. Iya. Saya sedikit mau apa namanya, kita memahamkan. Saya akan melengkapkan sedikit ya tentang bagaimana kebenaran kita dalam sebuah syahadat. Ya, nah dia lagi nonton tuh yang bertanya tuh. Ya, kebenaran seseorang yaitu dia telah memberikan kesaksian kepada Allah dengan dia mencari diri yang bersaksi dan diri yang disaksikan. Ya. Ini syahadat dia berfungsi, ya dia berfungsi untuk kita mengetahui mana umat mana Tuhan, ya mana umat mana Allah. Ini fungsi syahadat. Makanya syahadat ini diawalkan dalam rukun Islam, ya sebagaimana wajib kita harus selesaikan masalah ini, ya. Nah, makanya kenapa kita dilahirkan di dunia ini tidak pernah disyahadatkan. Kenapa? Tidak pernah disyahadatkan ya kalau kita dilahirkan ke dunia tuh. Nah, karena apa? Karena memang sudah ada di rukun Islam, ya. Itu harus kita mensyahadatkan diri kita, ya bukan karena kita orang tua kita Muslim, ya bapak kita Islam lantaran kita tidak lagi bersyahadat. Ya karena kita ini harus memenuhi janji kita saat kita diturunkan ke dunia, ya saat kita diturunkan ke dunia, ya manusia itu saat diturunkan ke dunia dia sudah berjanji, ya atas dirinya sendiri, ya bukankah aku ini Tuhanmu? Nah ya engkau Tuhan kami ya Robku, ya. Nah itu janji kita tuh, itu yang dikatakan janji. Janji itu adalah utang. Makanya kalau orang yang utang, orang yang tidak bayar janjinya ini, walaupun mereka meninggal 2 kali dalam peperangan syahid, peperangan apa? Dalam artinya kategori dia mati syahid 2 kali. Ya Allah matikan dia, lepas itu dia hidupkan dan matikan lalu dia hidupkan. Kalau ini belum terselesaikan, dia belum dijamin masuk surga. Ya kalau dia masih ada utangnya. Nah, utang ini bukan soal material, bukan soal duit. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, tidak ada masalah materi. Ya, semua masalah batin. Ya, nggak ada konsep-konsep dunia. Nggak ada konsep-konsep tentang materi. Ya, nah, ya jadi dia
yang dikatakan utang. Nah, itulah janji kita yang saat kita diturunkan ke dunia. Makanya wajib kita menyelesaikan ya syahadat itu. Ya. Nah, kita seorang muslim ya harus kita menyempurnakan ya. Harus kita menyempurnakan kembali. Jangan kita hanya mengatakan diri kita karena saya Islam, ya karena orang tua saya Islam, mungkin KTP saya Islam, saya mengaku Islam. Ya, karena apa? Manfaat kita ini belajar syahadat. Manfaatnya di sini bisa kita mengetahui mana umat, mana Tuhan. Ya, mana yang hamba itu, mana yang Allah itu. Kita mengetahui. Dengan kita harus meluruskan syahadat ini. Ya, makanya saya katakan ya, dia mencari diri yang bersaksi dan diri yang disaksikan. Makanya kalau kita berbicara kebenaran syahadat adalah tiang dari segala ibadah. Makanya dia nomor satu. Kenapa? Disitulah terjawabnya semua. Benarkah kita sudah bertuhan kepada Allah? Kenapa sahabat beriman? Karena syahadat itu menuntut sebuah kebenaran. Mulai dari tauhidnya, ya, cara berhubungan, mulai dari tafrid apa yang kita rasakan, pada tingkat tajrid apa yang kita alami. Merasakan dan mengalami, itu bukan perkara mudah. Karena apa sahabat beriman? Karena ini semua datang mutlak dari Allah. Kalau kita dituntut syahadat itu dalam 24 jam, berarti hakikat Allah yang disampaikan dan kita saksikan dalam rangka asyhadu. Itu yang tidak bisa kita lupakan tuh. Ya, asyhadu, aku bersaksi. Itu yang tidak bisa kita lupakan selama 24 jam. Timbul pemikiran kita. Bagaimana bisa kita mengingat Allah dalam 24 jam ini? Makanya fungsinya syahadat. Apa yang harus kita saksikan di sini? Perantara apa Allah menghalalkan penyaksiannya, sehingga nyatalah sebuah syahadat itu pada diri kita. Dikatakan nyata, sahabat beriman, ya, kalau kita mengatakan nyata, itu harus nyata pada mata, nyata pada telinga, nyata pada hayat, nyata pada zohir. Maka di sini dituntut, ya, afdhalu zikri fa'alam annahu fa ilaha illallah. Afdolnya sebuah zikir atau mengingatku kata Allah, fa'alam annahu. Setelah engkau mengenal aku, fa'alam annahu. Di situ ada. Ya, an itu anna. Annahu berarti diriku. Ya, fa itu ya fa'alam, fa itu batin, alam itu alam. Ya. Alam batin. Setelah engkau mengenalku, kalau sudah kenal pasti terlihat. Ya. Lah Bang Sutris di mana? Turun dia ya. Oh, Bang Sutris berlian lagi ya. Pikirnya turun. Ya. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Yaitu di dalam kalimat la ilaha illallah, maka jatuhlah keputusan dari la ilah. Kalau sudah la ilah, itu menjadi kalimat ma'rifatul, ya. Atau dikatakan kalimat ma'rifatullah. Setelah itu, kalimat itu, sahabat beriman ya, kalimat itu harus hak. Makanya dikatakan kalimat itu hak. Muhammad Rasulullah. Mana kalimat yang telah hidup dan nyata?
Nah, itu yang dikatakan ma'rifatur ruh. Nah, kalau dia ma'rifatur ruh dalam pengkajian Muhammad Rasulullah. Nah, apa itu ma'rifatur ruh? Nah, inilah kajian mengenal diri. Nah, kalau saya mengatakan diri, jangan lagi kita coba-coba bawa diri kita ya. Ini dia maksudnya hayat. Mengenal diri bukan dalam arti kata diriku, ya. Nah, siapa yang harus dikenal, tetapi diri yang berdiri. Mana diri yang dikenal? Siapa yang mengenal diri itu? Nah, di sini nanti jawabannya kita kaji. Ya. Allah memudahkan kepada setiap orang yang berilmu. Ya, makanya di dalam surat Al-Mu'minun. Ya. Apabila belum selesai kita bertauhid kepada Allah, belum selesai hubunganmu kepada Allah, maka semua perbuatan berikutnya di dalam rukun Islam tidak akan mendapatkan kenyataan. Ya, nah, makanya di surat Al-A'raf sudah menjelaskan ya, 105. Barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku, yang tidak percaya dengan perjumpaanku, maka perbuatan amal mereka tidak akan kutimbang di hari kiamat. Ya, tauhid adalah ilmu tertinggi. Ya, Islam memiliki konsep tauhid. Selain dari itu bukan. Ya, mana konsep yang dikatakan tauhid? La ilaha illallah. Itu Islam tuh, dalam konsep Islam itu adalah ilaha illallah, itu tauhid. Ya. Berulang kali saya sampaikan, tertinggi dari apa? Bukan ada yang rendah, ada yang tinggi. Ya, tertinggi itu adalah syarat utama yang harus kita selesaikan. Makanya tauhid itu di atas, ya, dalam rukun Islam. Nah, kenapa dikatakan di awal? Nah, karena itulah dasarnya terjadinya ada kodrat Tuhan dan ada kodrat umat. Ya. Makanya rumus Allah itu tauhid. Ya, la ilaha illallah. Itu juga rumus makom. Ya, syariat, hakikat, tarekat, dan marifat. Ya, itu rumus makom juga. Makanya itu rumus Allah itu rumusnya tauhid. Ya, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah ini muncul 4 kajian, ya, muncul 4 kajian, 4 makom dalam diri: syariat, hakikat, tarekat, marifat. Ya, nah, jasad, rasa, batin, dan wujud. Ya. Jadi semua terhimpun di dalam la ilaha illallah. Artinya, sahabat beriman, kebenaran yang akan kita ucapkan, ya, yang kita ucapkan tadi, perbuatan sang kholik, ya, perbuatan sang kholik dan makhluk, antara kholik dan makhluknya. Dia terhimpun dalam satu kalimat, dinamakan kalimat wujud, yaitu kalimat ada. Ya. Nah, makanya tahap pertama ada wujud, berarti la ilaha illallah. Nah, ya, itu kalimat wujud itu. Nah, apa yang ada? Wujud ini berpasangan dengan apa? Ya, wujud ini berarti berpasangan dengan maujud, yaitu yang wujud, ya. Nah, itu yang pasangan wujud itu pasangan yang kosong itu, ya. Pasangan yang kosong berarti pasangannya yang tidak kosong, ya. Nah, yang tiada pasangannya yang ada. Yang ada pasangannya yang tiada, ya, berarti yang kosong pasangannya yang berisi itu, ya. Jadi wujud ini pasangannya pada maujud, ya, yaitu yang wujud. Nah, berarti yang bisa kita saksikan adalah yang ada atau yang terlihat. Nah, makanya dikatakan wujud wal maujud. Nah, kalau maujudnya, kalau ada Allah, itu berarti ada maujudnya, ya. Nah, kalau ada alif lam lam ha, kalau ada nama, ya.
Kalau ada namanya berarti ada maujudnya. Ya, nah inilah sebuah kajian yang luar biasa berjamaah ya. Ini sebuah kajian kita yang luar biasa. Berarti kalau la ilaha illallah dalam marifatullah